Baiklah, materi yang pertama yaitu manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik itu positif maupun negatif. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Selanjutnya, korelasi antara manusia dengan lingkungan. Ekologi terdiri atas rumah tangga dan logos yang berarti firman atau ilmu. Jadi secara harfiah, ekologi adalah ilmu kerumah tanggaan. Ilmu ini mirip dengan ekonomi. Kita mengenal beberapa definisi untuk ekologi. Misalnya, ekologi ialah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, ekologi ialah studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. Yang ketiga, ekologi ialah biologi lingkungan. Bertolak dari definisi, ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Maka, kita dapat mengambil sudut pandang ekologi untuk membahas kajian manusia dan lingkungan dengan sokong oleh segi kepentingan manusia, yaitu oleh manusia untuk manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina yang akan membawakan materi kedua tentang pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Jadi perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif ataupun negatif. Pengaruh secara positif manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut. Pengaruh secara negatif bagi manusia karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Sumber alam dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu sumber alam yang dapat diperbaharui atau biasa disebut juga dengan alam biotik. Yang tergolong di dalamnya itu adalah semua makhluk hidup, hutan, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian sumber alam yang tidak dapat diperbaharui atau disebut pula dengan sumber alam biotik. Yang tergolong ke dalamnya itu ada tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan tambang lainnya. Manusia itu memandang alam lingkungannya dengan bermacam-macam kebutuhan dan keinginan. Jadi manusia bergulat dan bersaing dengan spesies lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini manusia memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan organisme lainnya, terutama dalam penggunaan sumber-sumber alamnya. Nah, berbagai cara telah dilakukan manusia dalam menggunakan sumber-sumber alam berupa pertanian dan tanah, hutan, air, bahan tambang. Dan permasalahan yang timbul itu ada berupa erosi dan banjir yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara, dan kerusakan hutan. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi hutan antara lain melarang penebangan kayu tanpa izin pemerintah atau Departemen Kehutanan, mencabut izin perusahaan HPH yang melanggar peraturan, menebang hutan secara selektif, melakukan peremajaan tanaman, melakukan rehabilitasi dan reboisasi area hutan yang rusak, dan melakukan penanaman di lahan kritis. Jadi itulah materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahira Nasruddin. Jadi di video ini saya akan melanjutkan materi mengenai hubungan iptek dan kelestarian hidup.
Masalah lingkungan hidup sebenarnya bukan permasalahan yang baru lagi. Kerusakan lingkungan oleh aktivitas manusia yang semakin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh pestisida serta limbah industri dan transportasi, rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka, serta menurunnya nilai estetika alam. Itu semua merupakan beberapa masalah yang terjadi pada lingkungan hidup manusia. Pada tahun 1970-an, masalah lingkungan hidup semakin meluas. Hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya atmosfer bumi sebagai akibat tidak terkendalinya efek rumah kaca. Pemanasan global pada 3 dekade di abad 20 menimbulkan yang pertama peningkatan suhu, yang kedua perubahan iklim terutama curah hujan, yang ketiga peningkatan intensitas dan kualitas badai, dan yang keempat itu kenaikan suhu serta permukaan air laut. Jadi, dampak perkembangan dan penerapan iptek serta perubahan sosial ekonomi terhadap lingkungan hidup manusia menciptakan teknologi dengan maksud agar hidupnya lebih mudah, praktis, efisien, dan tidak banyak mengalami kesulitan. Sekian, mungkin itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sikap manusia terhadap lingkungan. 1. Tidak membuang sampah dengan sembarangan. 2. Membiasakan diri menggunakan produk ramah lingkungan. 3. Menyadari bahwa lingkungan adalah tempat tinggal. 4. Ciptakan udara asri dan segar. Sekian dan terima kasih.